A few moments later. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Pada video kali ini saya akan menceritakan materi yang saya serap dari pemateri di pembukaan PPKMB saya kira 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Ishamah, bisa dipanggil Yana atau Ana, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, Bu Khofifah bilang kalau hidup adalah perubahan dimulai dari perubahan teknologi. Correct. Ya bener sih, incorrect. Jadi misal kita ambil dari telepon rumah yang berubah menjadi ponsel genggam atau handphone HP. Yang kedua tentang Google Maps yang sekarang bisa diakses, atau peta yang sekarang bisa diakses melalui handphone kita. Yang kedua tentang 10 negara dengan perekonomian tertinggi di 2050. Indonesia ada gak nih? Yang pertama, Rusia. Yang kedua, United Kingdom. Yang ketiga, Meksiko. Yang keempat, aku lupa. Yang kelima, Brazil. Yang keenam, Jepang. Yang ketujuh, Indonesia. Aku juga gak nyangka banget ketika beliau menyampaikan kalau Indonesia ada di tingkat perekonomian tertinggi di 2050. Yang ke 8 India. Yang ke 9 United States of America. Yang ke 10 China. Nah, kita bahas Indonesia. Untuk memajukan Indonesia ke dalam perekonomian tertinggi 2050, kita dimulai dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa, yaitu kita tidak boleh hanya menonton dunia ini berkembang. Maksudnya kita harus berkontribusi dalam dunia ini. Ya harus, maksudnya melewati digital ekonomi dan digital future. Caption yang beliau paling bagus tuh, susah tidak berarti tidak bisa. Jadi kita terus mencoba. Ada juga beliau menyebutkan tentang Hero to Zero. Ini kayak merek handphone, ada yang tahu mungkin? Nokia. Udah saya beritahu aja. Jadi untuk Nokia, mohon maaf banget, inovasi yang tidak tumbuh. Jadi pentingnya update teknologi pada zaman terkini. Gitu. Tadi ada juga pemateri Slamet Aryadi, sarjana psikolog, magister sosiologi, anggota DPR RI Dapil Jatim. Beliau menyebutkan pilar kebangsaan Indonesia, yaitu konsensus dasar mahasiswa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Pancasila mengandung nilai, yaitu nilai religius, nilai kekeluargaan,
nilai keselarasan, nilai kerakyatan, dan kelima, nilai keadilan. Nah, untuk Bhinneka Tunggal Ika mencakup nilai tentang nilai kepedulian atau toleransi terhadap manusia. Yang kedua, nilai keadilan. Yang ketiga, nilai gotong royong. Nah, untuk UUD 45 mencakup nilai tentang nilai demokrasi atau kebebasan. Yang kedua, nilai kesederajatan. Yang ketiga, nilai ketaatan hukum. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai NKRI. Yang pertama, nilai kesatuan wilayah. Yang kedua, nilai persatuan bangsa. Yang ketiga, nilai kemandirian. Nah, tadi juga ada sosialisasi tentang kesadaran atau keamanan, yaitu sosialisasi tentang keamanan yang terjadi di daerah Bangkalan, Madura. Yaitu beliau menyebutkan kerjasama antara pihak kepolisian dan mahasiswa. Jadi polisi di Bangkalan, Madura akan terus melakukan patroli untuk juga bicara kepada bapak kos atau ibu kos untuk menyediakan CCTV. Yang ketiga, melakukan pembagian kelompok penjagaan per daerah. Hal tersebut juga bisa diimbangi juga dengan mahasiswanya juga. Maksudnya perlu kesadaran antara mahasiswa dan mahasiswa lain. Misalnya ketika kita terlupa ada satu hal yang kita lupakan di kos, misal kita ambil kan. Nah, kalau udah motor kita matikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anton